Berikutnya yang sangat terkait erat dengan tipe data itu adalah casting. Jadi di dalam Java, kita bisa mengubah dari satu tipe data ke tipe data yang lainnya. Hal ini dinamakan sebagai casting. Nah, casting ini ada dua jenis. Ada yang implicit casting, ada yang explicit casting. Nah, implicit casting ini seperti apa? Jadi sesuai dengan namanya, implicit casting ini tanpa ada operator casting. Jadi dia akan dilakukan secara otomatis. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi pada implicit casting yaitu perubahan dari tipe data yang kecil ke tipe data yang berukuran lebih besar. Nah, contoh urutannya seperti ini. Byte. Nah, dari byte itu bisa kita ubah menjadi short. Nah, ataupun dari short bisa diubah menjadi int. Ataupun dari int kita langsung ubah menjadi double. Boleh, nggak ada masalah. Nah, implicit casting bermakna kita mengubah dari yang kecil ukurannya ke tipe data yang ukurannya lebih besar. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Di bawah ada int x sama dengan 10. Nah, maknanya nilai x-nya itu 10, kemudian double y sama dengan x. Nah, x ini kita simpan pada variabel y yang tipe datanya itu adalah double. Nah, maknanya sekarang nilai y itu nilainya tetap sama 10, tapi dia sudah menjadi nilai berkoma dengan ukuran di dalam memori lebih besar, ya 2 kali lipatnya. Istilahnya seperti ini. Implicit casting ini seperti kita berpindah. Nah, misalnya awalnya kita punya rumah tipe 36, kemudian kita pindah ke rumah tipe 100, jelas tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena semua barang pasti muat. Nah, akan berbeda ceritanya kalau sebaliknya. Nah, berikutnya kita akan melihat yang sebaliknya pada explicit casting. Ini contohnya, contoh yang tadi ya, integer x sama dengan 10, double y sama dengan x, sehingga sewaktu dicetak, nilai y yang tercetak itu adalah 10.0. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kebalikan daripada implicit casting ini adalah explicit casting, di mana kita mengubah dari tipe data yang besar ke tipe data yang berukuran lebih kecil. Nah, kita pindah nih dari rumah yang tipe 100, kemudian kita pindah ke tipe 36. Jelas barang-barang yang kita miliki itu kemungkinan besar ada yang perlu kita buang. Nah, jadi seperti itulah yang terjadi pada explicit casting. Ya, akan ada data yang hilang. Nah, explicit casting itu memerlukan operator, yaitu operator buka dan tutup kurung. Nah, jadi explicit casting ini ada operatornya, yaitu buka dan tutup kurung. Jadi biasanya operator explicit casting ini sering memunculkan error. Jadi errornya itu biasanya seperti ini. Nah, possible loss of precision. Jadi required-nya pada contoh ini integer, kemudian kita casting menjadi double, maka itu maknanya dari double kita casting menjadi integer, maknanya akan ada data yang hilang. Nah, ini contohnya, ya contohnya di sini double x sama dengan 10,567, integer y sama dengan int x, ya. Jadi nilai x, ya nilai x ini kita konversi, kita ubah tipe datanya, ukurannya menjadi int, kemudian disimpan di y, dan berikutnya kita cetak nilai y-nya. Ya, jadi berapa yang akan tercetak di sini? Ya, awalnya di sini x-nya adalah 10,567. Nah, kemudian dikonversi menjadi nilai integer. Ya, nilai double itu kan nilai berkoma. Nilai integer adalah nilai tanpa koma. Maknanya nilai berkoma tadi itu akan hilang.
Nah, sehingga di sini X tadi sudah berubah nilainya menjadi 10. Nah, sehingga waktu dicetak di sini yang tercetak itu adalah 10. Nah, kemudian yang terkait dengan tipe data lainnya adalah pembulatan atau rounding. Nah, jadi nilai berkumah ya bisa berupa double ataupun float itu bisa kita bulatkan dengan menggunakan metode yang ada di dalam package math namanya math.round. Nah, jadi kita akan coba ubah baris ke-6 pada program yang sebelumnya menjadi ada tambahannya seperti ini math.round x. Nah, hasilnya menjadi seperti apa? Nah, hasilnya 10,5667 tersebut ya dibulatkan menjadi 11, barulah disimpan pada Y. Nah, proses pembulatan ini tetap memerlukan casting karena math.round itu akan mengembalikan tipe data long. Jadi kalau kita simpan di sini pada int, maknanya di sini kita tetap memerlukan operasi casting ke tipe data int. Kemudian dasar-dasar berikutnya yaitu konstanta. Nah, konstanta ini sebetulnya mirip seperti variabel, hanya bedanya konstanta jika kita gunakan maka nilai yang disimpan di dalam konstanta tersebut sudah tidak bisa kita ubah lagi. Nah, konstanta pada Java ini menggunakan keyword final. Nah, konstanta ini menggunakan keyword final. Jadi caranya seperti ini. Final, kemudian tipe datanya apa, kemudian variabelnya apa, dan lalu kita berikan nilai. Contoh final int size sama dengan 100. Maknanya variabel size ini sudah tidak bisa lagi kita ganti-ganti nilainya.